mengunggah video pendek itu kalau nggak salah, film pendek kalau nggak salah. Jodoh wasiat Pati. Nah itu udah mulai maksudnya sudah terjun menjadi pengen merambah ke rumah produksi kah atau seperti apa bang? Produksi nanti ada kejutan sih, Rizky Bilar sama Dedek juga akan buat ya gitu produksi nanti mungkin ya bisa bekerja sama lah, karena kita harus biasa menyerahkan pada ahlinya ya, kita nggak bisa ahli dalam setiap bidang ya, tapi memang itu udah mulai diseriusin gitu, untuk rumah produksi itu tuh manajemen. Saya pengen seriusin, tapi sekarang ini dalam membangun bisnis kita perlu how, siapa yang menjalankan itu sih. Kalau jujur kapasitas saya sebagai manusia biasa satu hari 24 jam itu nggak cukup waktunya, jadi secara otomatis saya nggak bisa konsisten gitu. Nah tapi kalau ketika saya menemukan how, siapa yang ya who dan yang menjalankan dan sebagainya, maka itu akan bisa berjalan, nanti apapun bisa berjalan. Berarti film pendek yang kemarin sebagai tester aja bang ya? Atau memang nanti akan dilanjutkan gitu, tapi asalkan yang mau melanjutkannya ini komitmen. Nah ada kemarin responnya gimana bang? Satu film pendek yang sudah keluar gitu yang sempat trending kan? Iya. Yang Jodoh Wasiat Papi. Jodoh Wasiat Papi ya, yang pertama kali itu tuh. Iya, itu cukup antusias ya, karena sebenarnya saya lihat peluang sih. Rizky Bilar kan main di Jodoh Wasiat Bapak gitu. Jadi juga biasa nyanyi kan. Iya. Nah, saya melihat peluang itu di mana masyarakat sebenarnya ingin bawa Dedek sama Rizky Bilar satu frame gitu, dan itu kan diangkat dari cerita nyata yang memang kita ketemunya seperti apa. Cuman yang cucok meongnya ya itu enggak, itu cuman sekedar jokes dan hiburan aja agar bisa diterima masyarakat gitu. Tapi ada plan buat mengangkat cerita pertemuan antara Bilar sama Lesti gak sih? Nah itu kita kan udah mau kita garap, kita juga udah sampaikan, tapi dari Bilarnya sendiri ingin ada ngegarap yang dia main sama Dedek, tapi ceritanya agak ada yang berbeda gitu. Jadi situnya belum ketemu. Tapi bang, maksudnya alasan dasar gitu sampai akhirnya mau membuat sebuah film pendek dan pengen fokus nih untuk di sebuah industri film gitu, ada nggak sih bang? Kayaknya saya berpotensi ya. Ada nggak sih bang alasannya gitu, alasan dasar gitu? Alasannya apa ya? Saya ini sih tentang personal branding ya, gitu. Saya kan punya Riko, punya Arfan, dan mungkin teman-teman lainnya juga gitu. Jadi membuat mereka lebih punya ruang aja gitu untuk bebas berekspresi dan sebagainya. Berarti memang ingin mengangkat teman-teman juga berarti bang lewat produksi. Lewat itu. Mengangkat teman-teman juga berarti ya. Biar mereka kan banyak kan artis juga atau yang lainnya yang isi cup isi go. Kadang dia kita tahu namanya habis itu enggak. Yang penting itu kan orang tahu terus gitu. Isi cup isi go ya viral terus hilang gitu. Buat apa kan gitu. Jadi harus perkuat lah personal branding. Buktikan kalau kamu ahlinya memang di acting atau di mana dan sebagainya. Yap. Abang nggak itu bang, kan abang usaha terusnya, ini masuk ke bola juga, ini bola seperti apa nih bang? Bola itu luar biasa ya. Iya, bola gimana nih bang, lagi viral tuh sama yang katakan aku juga belum kasih banyak keterangan juga nih. Iya. Lagi pula Liga 2 ditunda nih bang. Iya. Ini bang. Jadi ternyata ngurus bola itu luar biasa ya. Jadi kayak memang bola itu udah jadi industri atau korporat juga. Jadi benar-benar lebih repot ngurus bola daripada syuting dan sebagainya. Bola itu repot banget. Kebetulan passion saya memang di bola. Saya suka main bola dan sebagainya. Ini lagi ada proses negosiasi juga. Semoga Rizky Bilarnya bersedia jadi presiden klub juga. Waduh. Jadi lebih gokil gitu. Dan mudah-mudahan liganya main lah sebulan lagi nih kalau nggak ada halangan. Agustus. Iya, Agustus awal mudah-mudahan main. Di situ ya ingin jadi sejarah lah. Wah, anak muda ya atas usianya 25-26, saya 28 tapi udah punya klub bola profesional. Ketika kami bisa mengelola secara modern tanpa embel-embel lain-lainnya dan bisa membawa tim ini promosi, itu sejarah sih. Tapi awal mulanya bang sama Atta sampai akhirnya memilih PS Pati ya? Iya. PS Pati kenapa itu? Maksudnya kenapa PS Pati? Terus PS Pati. prosesnya seperti apa bang awalnya bang? Prosesnya sebenarnya banyak banget ya klub yang mengajukan ke kita gitu. Tapi akhirnya kita memilih PS Pati gitu karena beberapa hal seperti itu. Bahkan saya sama Rizky Bilar juga hampir ke PSMS Medan. Iya. Tapi ternyata masih ada beberapa hambatan lah yang belum jodoh. Tapi kita masih terus usaha agar tetap bisa bantu kampung halaman kita lah gitu untuk bisa kembali lagi ke Liga 1.
Contoh Tapi pemain-pemainnya apakah sudah lengkap semua bang? Apakah mau beli pemain timnas lagi atau seperti apa sih bang? Pemainnya itu banyak banget yang Kemarin kan baru masih jualan Jamrun nih bang. iya di bawah standar. Jadi kita transfer beberapa pemain senior seperti Julam Jamrun, Kapten Nur Hidayat dan sebagainya. Dan ini jendela transfer masih dibuka. Kita akan transfer 3-5 pemain lagi, tentu saja pemain yang kelas dan berpengalaman. Pemain timnas semua atau seperti apa bang? Pemain senior kah atau pemain muda? Pemain muda sekarang PSG Pati itu diisi dengan pemain-pemain muda ya, yang mudah-mudahan nanti ketika mereka bisa tampil performa dengan baik, mereka bisa diorbitkan lah. Karena sebenarnya banyak kok potensi-potensi atau talenta-talenta yang luar biasa tapi belum pernah tampil aja. Gitu. Terima kasih. Terima kasih ya. Yuk, jadi mulai yuk. Yuk. Bang Putra update nih ada Kesibukan. bisnis baru ya kalau nggak salah ya. Iya, benar. Itu dong bang, bahasanya. Bisnis apa nih bang kalau boleh tahu bang? Ini kosmetik. Jadi udah produknya juga udah ada dari ready, udah banyak juga. Sekarang ini memang dibangun di bisnisnya dibangun untuk bisa banyak bermitra atau membuka lowongan kerja lah, atau kesempatan orang-orang yang mau jadi pengusaha atau entrepreneur gitu. Jadi tujuannya itu sih, ke depan saya mau jadi guru atau motivator. Bang, alasannya selain yang tadi disebutkan gitu, apa sih maksudnya alasan membuat sebuah bisnis kecantikan setelah sebelumnya itu sukses dengan elektronik? Oh, jadi bisnis kecantikan ini apa ya, berawal dari istri aku sih. Dia bisa cantik alami tapi dengan budget yang, jadi orang mikirnya wah dia istri sultan gitu atau istri putra Sregar gitu, jadi perawatannya mahal dan sebagainya, tapi kenyataannya enggak gitu. Jadi dia sebenarnya pengetahuan tentang kosmetiknya luar biasa dia. Jadi makanya kita buat tagline cantik alami kejora sepanjang hari gitu. Wah, Jadi tagline-nya tuh ya, jangan kawan dulu nih. Ada nama Marketing kejuaranya dulu, Pak. kenapa tagline-nya harus ada nama kejuaranya bang? Kejora ya, mungkin bersinar alami lah. Jadi cantik alami kejora sepanjang hari. Berarti mensupport apapun yang pengen dilakukan sama istri berarti bang ya? Iya gitu, jadi bener-bener apa ya, di beberapa usaha kan istriku juga udah berhasil ya di butik, di baju dan sebagainya. Jadi dengan kemampuan entrepreneur atau kemampuan memimpin aku selama ini, aku bangun tim, aku bangun satu usaha yang namanya PS2 Kosmetik ini. Tapi nanti merangkul followers kan termasuk produk ya. Jadi followers nanti bisa bekerja sama dengan kita untuk bermitra dan bekerja sama sehingga buka lowongan pekerjaan lebih banyak lagi. Udah berapa lama bang bukannya bang kalau boleh tahu bang? Hampir mau 8 bulan ya gitu. Cuman untuk sementara kita kemarin trialnya baru tes market di keluarga Pestor dulu gitu. Jadi baik jaringan resellernya baru antara kita, tapi sebentar lagi kita akan publikasikan dan siapa aja bisa bergabung. Teman Nanti artis pasti yang- menguntungkan. Sorry, maaf. Teman artis yang udah nyoba perawatan mungkin siapa? Yang mencoba perawatan, Iya. beberapa sih influencer dan sebagainya yang mereka juga nantinya akan menjadi business owner juga. Jadi mereka nanti ownernya juga gitu. Jadi akan ada terobosan terbaru. Jadi setiap artis itu bukan hanya untuk jadi brand ambassador atau bukan mempromosikan aja, tapi ikut terlibat dalam pendistribusian, penjualan dan sebagainya. Jadi nanti banyak entrepreneur juga kan sekarang yang sepi job ya. Kita tahu sendiri kan pandemi. Dengan mereka nanti bisa jadi entrepreneur, jadi business owner juga. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk rekan-rekan lainnya bisa berbisnis juga gitu. Namanya apa bang kalau boleh tahu bang? PS Glow, PS Glow. Ultra Septia Glow. Bang, Safety. untuk bisnis kosmetik ini kan juga nggak gampang ya, harus izin segala macam. Itu udah sulit nggak sih bang untuk ngurus gitu awal-awal? Sulit, apalagi maaf saya kan kebetulan ada nama besar ya, PS Store, PS Glow itu kan orang udah ketika diumumin udah nggak heran, oh ternyata ada yang nama itu. Jadi kemarin aku sempat disomasi juga hak paten tentang nama PS Glow ini, ada yang ngeklaim juga. Akhirnya kita ubah jadi Septia PS Glow, tetap juga disomasi, katanya Septianya disamarkan gitu. Akhirnya kita ajukan banding, proses dan sebagainya. Ya di Bepom juga kita keluar, udah sempat keluar, udah mau produksi gede banyak. Ya tapi seperti yang kita tahu, kita disomasi, akhirnya kita ulangi lagi Bepomnya sampai sekarang gitu. Dan sekarang ada satu Bepom yang belum keluar. Masya Allah, kemarin malah kebakaran kan itu gudang Bepom terkendala. Jadi
sebenarnya banyak kerikil-kerikil yang kita hadapin ya, tapi dinikmati lah, namanya proses ya. Tapi itu jadi ganggu proses untuk apa sih penjualan gitu nggak sih produksinya? Oh tentu saja, jadi sekarang ini banyak banget yang mau daftar jadi seller, reseller, agen dan sebagainya. Produknya kita harus tunggu dulu kan, tapi kita nggak mau sistem PO, karena kita nggak mau pegang uang orang dulu lah, karena kita alhamdulillah modal cukup lah. Tapi kalau pegang uang orang dulu kan beban kan bagi kita. Kak Septi, apa yang membuat Kak Septi akhirnya tertarik di dunia bisnis ini? Sementara mohon maaf nih Kak, bukannya udah lebih enak terima duit dari papi gitu? Kalau kosmetik ini sendiri itu udah kayak kebutuhan ya buat perempuan. Jadi kemana-mana selalu pakai kosmetik, lipstick, skincarean. Jadi ya itu sih kenapa kita nggak coba buat kosmetik gitu. Karena Customer kayak good. kebutuhan pokok. Ya jadi customer good-nya itu masih kayak misalnya saya gadget, handphone, laptop dan sebagainya. Itu sebulan dia belum tentu beli lagi, karena belum tentu rusak. 2 bulan juga belum tentu. 3 bulan, 4 bulan belum tentu. Jadi repeat ordernya kan cukup lama. Nah kalau skincare, kosmetik dan sebagainya itu cepat repeat ordernya. Jadi kita lagi proses ya, kita jangan mau jadi penonton doang dong. Ketika kita tahu ada peluang bahwa itu bagus peluangnya, kita harus bisa manfaatkan peluang tersebut dan lihat peluang. Bang, tapi kan bisnis kosmetik ini pesaingnya banyak yang modal lebih gede gitu. Itu gimana buat strategi supaya mungkin setengahnya sejajar atau bisa bersaing? Usaha itu dinamis ya, sama kayak halnya handphone. Toko handphone di semua mall ada. Gitu. Kita mau buat pecel lele juga, pecel lele banyak di mana-mana. Tapi yang membedakan kita dengan yang lain adalah pasti pelayanan. Dan kebetulan dengan pengalaman saya berbisnis, mudah-mudahan akan saya terapkan gitu. 88 cara dagang Rasulullah dan sebagainya akan saya coba terapkan, mudah-mudahan berhasil. Tapi sharing-sharing juga nggak sih sama yang sebelum-sebelumnya yang udah mulai bisnis duluan soal gimana? Pasti sharing-sharing gitu. Pasti kita open minded kan, belajar sama siapa aja. Bang, berarti siap bersaing dengan MS Glow. Dan produk-produk lainnya Ya, produk-produk kan banyak lainnya. juga. Ya, kalau orang anggapnya kita bersaing, alhamdulillah berarti usaha itu dinamis ya. Bukan dari seberapa lama kita membangun ya. Tapi ketika kita datang sebagai pendatang baru dan dianggap bersaing, berarti ya alhamdulillah gitu. Itu sih memang harapan dan strategi marketing saya. Tapi udah ada pabriknya atau memang kerjasama? Untuk sementara saya maklon, tapi akan segera saya akan akuisisi dan pembangunan pabrik. Gitu. Jadi berproses Sendiri juga. ya, Bang, ya? Iya, untuk sementara maklon ada beberapa pabrik yang saya maklon. Tapi kita lagi proses tahap finishing untuk pabrik juga. Semua ada prosesnya kan. Sambil berproses, kita sambil memulai. Jangan tunggu jadi semua dulu baru mulai, repot nantinya. Berarti untuk nama sendiri udah hak paten, udah punya Udah menang ya? paten, ya udah, dan semuanya Bepom juga, terus ini juga apalagi kita ada outlet dari store-nya gitu, Pestor, Pesgo di seluruh Indonesia. Jadi pendistribusiannya kita udah tinggal enak. Jadi memang ya alhamdulillah banget lah karena PS Team setia, Leslar Rovers juga dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang memang kita jadi dipermudah. Mungkin udah ada target sampai akhir tahun mau berapa store nih PS Glow-nya dibuka? Untuk sementara kita 46 store dulu untuk sementara karena kita harus bangun klinik dan sebagainya. Oh. Gitu. Jadi untuk sementara 46 store bertahap karena kita lagi prioritaskan bagaimana bisa merangkul seller dan reseller ini mendapatkan pemahaman bagaimana cara jualan. Ya, secara develop sendiri kan bisa dibilang menentukan bahan, terus ekstrak sama ininya sendiri kan tentu kan harus ada izin untuk aman apa enggak, sehat atau enggak. Iya. Itu gimana prosesnya develop sendiri? Ya, jadi proses developnya itu kita kan trial dulu ya, trial dulu, cek dulu bahannya dan biasa kita uji ke laboratorium dulu. Jadi sebenarnya ke laboratorium pun kita udah beberapa kali uji dulu. Sebelum kita pasarkan, kita juga trial karyawan untuk menggunakannya. Bagaimana iya untuk yang jerawat gimana, yang ini gimana. Dan jujur saya orang yang nggak pernah pakai skincare. Jadi nggak pernah. Jadi kalau ada langsung kekurangannya saya langsung komplain dan sebagainya. Terus jalin komunikasi juga, bertanya juga kepada para karyawan dan sebagainya. Secara konsep berarti nanti dalam itu ada klinik, ada sekaligus jual skincare sekaligus. Iya, benar sekali. Dan nanti mungkin ada konsep terbaru. Jadi dia memang PS Mart, PS Glow, PS Store. PS Mart itu nanti minimarket gratis untuk rakyat. Lagi proses izin semuanya udah, saya tinggal nyari store-nya lagi dibangun juga. Jadi akan ada minimarket yang untuk rakyat tapi gratis. Untuk PS Fashion sendiri gambarnya gimana? Fashion, iya untuk fashion itu sempat ya semua bisnis nggak ini ya.
berjalan mulus. Passion itu pesat banget ketika kemarin kita buat kaos Leslar awal banget, sehingga kita mulai cetak sendiri, buat sendiri untuk passion beberapa baju dan sebagainya gitu. Cuman memang benang merahnya belum ketemu lah. Jadi memang nanti mungkin bisa diulang lagi cara pembangunan. Nanti terus kita dan juga kebetulan Arif Muhammad itu juga ya papanya sama saya juga dekat lah, sering chat. Jadi papanya juga memang humble banget, nganggap saya ini kayak anaknya juga gitu. Terus ketika itu saya tawar nggak salah berapa ya 400 juta sekian dulu, akhirnya naik tuh banyak sampai banyak banget lah, sultan 450 juta. Terus akhirnya saya tawar lagi 460 juta, saya tawar 420 juta. Ternyata jadi banyak banget, sultan muncul semua, Kobas juga muncul, itu kan 488 juta. Dan akhirnya malam terakhir 500 juta, ada yang ngebit, itu memang hobi mobil sih gitu. Nah saya di DM tuh, gimana Put lanjut kata Arif Muhammad, kalau mau saya tutup gitu. Waduh, ini kayaknya lawannya sultan semua nih. Kalau dia apa bisa 1M nih gitu. Fenomenal. Ya udah akhirnya saya bilang skip dulu deh. Lawannya sultan semua gitu. Cuman nanti mudah-mudahan kita ada project lain lagi sama Arif Muhammad. Arif Muhammad sangat humble, visioner juga gitu. Jadi cukup influencer, cukup jatuhin jempol. Luar biasa, gokil. Alasannya kenapa sih Bang selalu bikin yang membuat buka harga 420 juta pertama kali? Apa ya, karena itu aku beberapa kali lelang itu selalu menang ya. Kayak misalnya ya jersey donasi, misalnya hasil lelang akan didonasikan. Nah itu kenapa saya mau, pertama mau Idul Adha gitu, kayak spesial gitu ngerasanya. Terus yang kedua toh itu pun ketika saya beli kan itu untuk berbagi lagi dia. Artinya kalaupun saya beli tadinya 500 juta, itu kan karena apa? Arif Muhammad tuh kan berbuat baik juga dia kan, membeli dari orang yang rusak terus dia perbaiki. Jadi yang artinya secara otomatis menunjukkan ke banyak orang bahwa gak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula gitu. Jadi yang penting buat baik aja, nanti pasti ada balasannya gitu. Ya itulah yang dilakukan Arif Muhammad kan, dia baik banget, dia beli yang walaupun rusak, karena ada yang nge-DM, dia perbaiki, dia jual jauh, value-nya naik seperti itu. Jadi kita ya, tapi aku ini sih lagi mau nanya dia sih gitu, karena saya nggak jadi dapat. Rencananya saya mau beli mobilnya Aldi Taher gitu. Ya Civic situ. Maksudnya, ayo dong kita daripada lomba-lomba ini dia perlu juga gitu. Cuman saya takut dihujat juga gitu. Jadi saya harus membeli. Wah kamu sahabatnya Aldi Taher atau takut juga kan? Karena sahabat-sahabatnya aja kabur semua gitu loh. Apalagi saya kan gitu. Saya lagi cari konsepnya supaya masyarakat bisa terima gitu. Jadi keinginan saya udah deh, karena nggak jadi yang semalam, toh ini ada juga kan yang perlu bantuan. Jadi saya rencana mau beli Aldi Taher, mobil Aldi Taher. Mudah-mudahan dari tim media bisa ngebantu lah biar menggiring, jangan malah hate speech atau ujaran kebencian nantinya. Karena niat saya kan ya mudah-mudahan bisa ngebantu Mas Aldi Tahernya kan, biar Aldi Tahernya bisa sabian, ayo Soma, bisa sabian, tetap semangat. Hebat juga ya dia, bisa ingat ya. Gitu. Oke, makasih. Oke, siap.